Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini kita ada di materi mengenai selecting employee atau seleksi karyawan. Bagi yang belum melihat bab-bab sebelumnya, silakan dicek di playlist. Bab ini atau bagian ini merupakan lanjutan dari bab mengenai rekrutmen. Jadi seperti yang disebutkan di bagian awal mata kuliah ini, bahwa yang ada di dalam siklus sumber daya manusia, mulai dari penentuan atau analisis job job analysis, kemudian dilanjutkan rekrutmen, yakni pada saat kita melakukan aktivitas untuk menarik kandidat yang akan mengisi pekerjaan tertentu di dalam perusahaan. Saat kandidat tadi sudah menempatkan aplikasi atau lamaran kerja, maka langkah berikutnya adalah melakukan seleksi atau selection. Di dalam proses seleksi secara umum itu ada 8 langkah yang nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi mulai dari initial screening awal. Kalau Anda cek lagi di bab mengenai rekrutmen, ada job analysis, job description yang nantinya akan mengeluarkan job specification atau spesifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Nah, initial screening ini seperti langkah pengecekan administratif pertama. Misalnya dibutuhkan S1 teknik mesin, S1 sistem informasi, S1 teknik sipil, misalnya begitu. Nah, ini yang pertama. Sehingga kalau nanti begitu ya, di saat initial screening ini sudah gagal, ya maka otomatis dia akan langsung ke reject. Begitu. Langkah pertama. Tapi kalau misalnya dia sudah sesuai syarat administratifnya, maka akan masuk ke langkah kedua. Berarti lamaran kerjanya atau aplikasinya dianggap komplit, dianggap sudah cukup, sehingga bisa dilanjutkan ke langkah yang ketiga, yakni tes, yang biasanya di dalam tes tadi juga mencakup aktivitas interview. Biasanya, terutama kalau di Indonesia ya, jadi ada tes skill, ada interview. Nah, kalau misalnya tes skill dan interview sudah dianggap lolos, ya biasanya kemudian melakukan tawar-menawar ya, conditional job offer. Jadi ada ya biasanya ditawari masalah salary. Ya, biasanya memang di saat awal itu interview sudah ditanya sih. Ya, tapi masih basa-basi, itu seringkali begitu. Kemudian baru dikasih di sini. Kalau memang sudah, nah ini ada langkah yang kalau dulu jarang ya dilakukan, kalau sekarang iya, karena dengan semakin maraknya penggunaan internet, media sosial ya, maka biasanya ada background examination. Ya, dan ini sudah banyak kasus ya mengenai riwayat atau jejak digital, masang status segala macam. Nanti akan kita bahas lagi di bab berikutnya. Ya.
kemudian sekarang masih ditambah lagi ada eh, organisasi terlarang misalnya, atau mungkin juga eh, riwayat apakah pernah menjadi narapidana atau yang lain ya. Ini banyak perusahaan yang sekarang menerapkan seperti itu. Dan juga medical or physical examination. Kalau ini ya sesuai dengan job specification-nya. Kalau memang pada satu pekerjaan tertentu membutuhkan level atau tingkat kesehatan tertentu, ya maka biasanya ada tes kesehatan. Entah itu bebas penyakit menular, segala macam begitu ya. Atau juga tes yang sekarang agak mulai banyak, selain tes kesehatan juga tes rohani ya, kejiwaan. Bukan psikotes ya, tapi tes kejiwaan. Kalau sudah selesai, baru kemudian dianggap clear proses seleksi tadi. Itu secara singkat ya. Secara singkat dari proses selection. Sekarang kita bahas satu persatu secara lebih detail. Yang pertama initial screening. Nah, ini balik lagi ke bab sebelumnya. Setelah keluar job description berdasarkan hasil job analysis, maka pihak perusahaan, pihak SDM khususnya, itu sudah harus menentukan rank salary, rank gaji, termasuk benefit atau kompensasi yang ada di dalamnya. Fasilitas apa yang didapat? Asuransi, kendaraan misalkan, bonus misalkan, insentif, atau yang lain. Sehingga kita bisa melakukan screening awal, weeding out of applicants who don't meet general job requirement. Kita bisa langsung membuang mana yang bisa dilanjutkan, mana yang tidak. Nah, nanti di berikutnya waktu kita melakukan seleksi itu secara online menggunakan aplikasi, nah ini sangat mudah dilakukan. Screening interview help candidates decide if position is suitable. Nah, kalau misalnya pada saat proses rekrutmen menggunakan cara-cara seperti job fair atau melalui kampus, maka biasanya initial screening ini, kalau kampus misalnya ya, nanti Anda bisa melihat lagi yang di bab mengenai rekrutmen. Misalnya ada 10 mahasiswa tingkat akhir yang memenuhi syarat, maka kita bisa melakukan langsung screening interview. Ini 10 orang, misalnya marketing begitu ya, semua IPK segala macam sudah memenuhi syarat. Nah, screening interview ini kita tinggal nanti bisa melihat, oh ini sifatnya begini. Nanti akan ada nanti di berikutnya ya, tentang ya secara psikologis pembagian sifat-sifat atau karakter manusia. Dia ini ekstrovert gitu, dia ini introvert begitu. Ini cocok untuk jadi marketing, yang ini enggak. Nah, itu bisa di awal. Kemudian completing application. Nah, termasuk di dalamnya ada misalnya accomplishment, pengalaman. Kemudian ya masalah-masalah hukum. Ini masih terikat ikatan dinas enggak ya di tempat yang lama? Misalnya begitu. Apa buktinya misalnya? Oh, dia ternyata masih punya dalam tanda kutip hutang ikatan dinas karena di tempat yang lama dia itu pernah diberikan fasilitas untuk kuliah begitu. Jadi memang dia harus membayar waktu kerja itu selama
5 tahun dan masih belum selesai. Nah, itu contoh misalnya. Omit item that are not job related. Nah, tapi seharusnya tidak boleh mengikut sertakan yang memang itu di luar ruang lingkup pekerjaan. Secara umum ya kita biasanya nyebut ini SARA ya. Suku, agama, ras, dan segala macam, termasuk jenis kelamin, ya, sex, religion. Include statement giving employer the right to dismiss an employee for falsifying information. Sehingga di situ ada surat pernyataan ini yang jarang ya. Pernyataan bahwa semua yang saya nyatakan di sini ini benar adanya, dan apabila di kemudian hari terbukti saya memalsukan informasi, maka saya bisa dituntut secara hukum. Nah, itu surat-surat pernyataan seperti ini yang masih jarang ada ya di Indonesia. Ask for permission to check work reference. Kalau ini sudah banyak ya. Jadi disuruh menyebutkan misalnya minimal 2 orang untuk mereferensikan. Nanti 2 orang ini bisa ditelepon secara acak untuk mengecek betul nggak data yang diisikan memang seperti ini adanya. Sehingga biasanya ada surat pernyataan yang kemudian ditandatangani. Kalau kita ya tanda tangan bermeterai. Dan pada akhirnya bisa divalidasi. Individual pieces of information are validated ya against performance. Ini kalau kita merekrut orang-orang yang sudah berpengalaman. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat pada akhirnya orang ini sudah pindah berapa kali ya. Kemudian pada saat pindah dalam waktu berapa lama. Wah, dia ini kerja setiap tahun pindah kantor. Nah, itu kan pasti ada pertanyaan di dalam situ. Ya. Atau kebalikannya, orang ini sudah kerja di tempat tersebut selama 25 tahun, kenapa dia pindah? Nah, begitu misalnya. Itu akan jadi pertimbangan ya. Sehingga data must be collected for each job to determine how well particular item. Ini seperti misalnya ada yang mempermasalahkan, ini ada ya, berapa lama dia menyelesaikan kuliah. Nah, begitu. Untuk memastikan kesungguhan, padahal meskipun katakan 7 tahun atau tepat waktu atau lebih pendek ya 3,5 tahun ya belum tentu itu berpengaruh sebenarnya juga. Tapi ada yang mempermasalahkan hal tersebut ya, ada yang berasumsi bahwa orang ini kuliah aja 7 tahun loh, bisa jadi dia tidak sungguh-sungguh dalam kuliah misalnya begitu ya. Itu juga tidak menjamin sebenarnya, karena setiap orang pasti akan punya kendala tertentu pada saat kuliah. Ya, bukannya saya membela rekan-rekan yang kuliahnya 7 tahun begitu atau lebih begitu ya, tidak. Nah, saya sendiri juga ya alhamdulillah kuliah tepat waktu. Tetapi saya juga paham bahwa banyak dari kita yang pada saat kuliah memang ada kendala yang non teknis yang tidak bisa dijelaskan. Ya, bukan karena kita bermaksud untuk seperti itu. Tapi bagi pihak SDM itu seringkali jadi weighted ya, jadi bobot ya. Ini pertimbangan untuk seleksi. Information collected on application form can be highly predictive of successful job performance. Ya, meskipun itu tidak menjamin secara utuh ya, karena seringkali resume, kurikulum vitae itu menipu ya. Bagian yang ikut di kelas saya ya, biasanya nanti saya tunjukkan cara membuat visual resume yang ya menarik dengan template-template yang sudah tersedia secara gratis, dan ya minimal di saat langkah completing di application ini bisa menjadi satu kurikulum vitae yang berbobot weighted ya.
Form must be validated and continuously reviewed and updated. Nah, jadi bagi yang pelamar kerja juga harus sangat update. Sudah pernah ikut kursus apa, sudah pernah apa, itu memang harus selalu diperbaharui. Data should be verified through background investigation. Nah, tapi kalau di Indonesia ini background investigation itu biasanya di belakang. Jadi sudah selesai interview segala macam, sudah tersisa ya mungkin 5-10 kandidat terkuat. Nah, itu baru dilakukan background investigation. Biasanya begitu. Ya, tapi kalau sekarang dengan adanya internet seperti ini sangat mudah ya sebenarnya. Tinggal di search, selesai. Itu saja, cukup udah. Ya, untuk awal ya. Early background investigation, jadi investigasi awal. Demikian untuk bagian pertama dari bab mengenai selecting employee, masih di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nanti akan kita lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.